semua lalai, hilaf, salah, dosa yang pernah ada dalam rentang sejarah kehidupan sekitar beliau. Allah terima rangkaian amal ibadah iman Islam, serta Allah jadikan alam kuburnya barzahnya Allah di Riyadul Jannah, aman daripada teman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di kemuliaan tempat dan majlis ini, di keberkahan acara ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri saleh salehah, rezeki yang halal penuh berkah, manfaat di dunia wal barzakh wal akhirah. Dan kita minta kepada Allah agar dikerobohkan dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan sa'adat darain, sa'adat di dunia, sa'adat di akhirah. Allah luruskan hajat maksud program rencana tujuan cita-cita mulia setiap kita, baik urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat. Bismillah, Fatihah kepada Allah, la ilaha illallah, Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bi niyatina bi du'aina bi hajatina bi maqasidina bi rajaina bi himmatina, wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik wa sallim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Rabbil lana wa liwalidayna. Amin. Kajian kita sampai pada surah 2 surat Al-Baqarah ayat 179. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna 'ilman nabiyyin wa balaghata fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bimuradi. Ayat yang terakhir kita baca, kita kaji ayat 179. Intinya merupakan sambungan dari ayat 178 yang mengandung hukum pidana. Hukum pidana, darah balas darah, nyawa balas nyawa. Pada ayat 178, kewajiban untuk orang yang beriman adalah menegakkan kisos fil qadsi di dalam soal yang berkaitan dengan pembunuhan. Kita sudah lihat dalam kesempatan yang lalu, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan lain sebagainya. Dan kesimpulan daripada penegakan, penerapan, implementasi hukum yang Allah gariskan untuk ditaati, untuk dipatuhi, tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan dan keharmonisan kehidupan. Jadi bukan untuk apa itu? Bukan untuk merusak kehidupan, tapi
Tapi sebaliknya, untuk menjaga nilai-nilai keseimbangan, kelangsungan, kesinambungan kehidupan. Ketika orang akan membunuh, menghilangkan nyawa orang, jangan lagi banyak orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Satu orang saja dia harus berpikir berjuta-juta kali. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain kecuali dia harus dibunuh. Nah, tidak ada jalan lain kecuali dia juga harus dibunuh. Ini pilihan pertama sebelum bicara soal adanya putusan. Tujuannya adalah untuk menjaga nilai-nilai kelestarian hidup. Walakum fil qisasi hayat, walakum, dan bagi kalian fil qisasi, di dalam penerapan hukum qisas itu, hayatun, adalah kelestarian hidup atau kehidupan yang terpelihara. Ya ulil albab, wahai ashabul uqul, wahai orang yang akalnya sehat, hatinya bersih, ilmunya sahih, imannya lurus. Tanpa kesolehan ilmu, tanpa kelurusan iman, tanpa kemapanan pemahaman, maka ini akan menjadi amat sangat berat. Bahwasanya Islam itu dianggap begitu mengerikan, begitu menakutkan. Padahal kita sudah kasih satu ilustrasi kecil dalam kesempatan lalu yang merupakan analogi ringan, bahwasanya intinya hanya orang-orang yang bersalah atau yang berniat berbuat salah atau yang senantiasa melanggar tata kaidah hukum yang takut dengan peraturan. Kalau orang yang lurus, niatnya benar, tujuannya baik, pasti menghendaki adanya hukum yang tegas, hukum yang keras. Itulah sebabnya panggilan atau harfun nida pada jelang akhir ayat 179 ini, ya ulil albab, ditujukan secara khusus kepada ashabul uqul, orang yang berakal, orang yang akalnya sehat, didasari iman, dilandasi ilmu. La'alakum tattaqun, agar kalian takwa, ya, agar kalian takut melakukan perbuatan menghilangkan nyawa, takut menumpahkan darah, karena memang hukuman yang didapat akan setimpal, hukuman yang didapat akan seimbang. Di dunia mendapati hukuman seimbang dengan apa yang diperbuat, di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini bergantung nanti kepada ketentuan yang Allah berlakukan, ada yang berdasarkan sebab, ada yang tanpa sebab. Karena intinya adalah menghukum atau mengampuni, ini hak mutlak Allah. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru man yasha. Itu hak Allah. Jadi kalau Allah mau ampuni setelah menjalankan qisas, menerapkan hukum yang setimpal, itu urusan Allah. Kalaupun masih ada sisa dosa yang harus ditebus dengan siksa, gitu, itu pun urusan Allah. Hak mutlak. Itulah sebabnya ini ayat ditujukan kepada orang yang akalnya sehat. Jadi bukan semata orang yang berakal tanpa ilmu syar'i, tapi yang dimaksud adalah ulil albab, orang yang punya akal pikiran waras berdasarkan ilmu syariat, dilandasi dengan keimanan, begitu. Tanpa itu gak akan bisa bangun. Allah tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in tarakal khayra al-wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba alaikum,
diwajibkan alaikum atas kalian. Ayat 180. Ayat 180. Diwajibkan atas kalian merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, hak yang harus dipenuhi, yakni melakukan wasiat ketika hadir, ketika datang tanda-tanda kematian yang jelas. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian idza apabila hadara datang, terdapat gejala tanda yang nyata ahadakumul maut, ahadakumul maut, seorang di antara kalian akan kematian, tandanya begitu jelas, begitu nyata. Intarakal khaira, intaraka, jikalau apabila taroka meninggalkan oleh engkau khairan, kebaikan, al-wasiyatu hendaklah berwasiat. Penafsiran daripada khairan di sini yang dimaksud dengan kebaikan adalah harta yang banyak. Harta yang banyak. Ketika meninggalkan harta yang banyak atau punya harta yang banyak, bagi orang yang hendak meninggal dunia dengan gejala yang begitu nyata, dengan gejala yang begitu jelas, maka wajib atas dia berwasiat. Wajib atas dia melakukan atau meninggalkan pesan. Ya. Harta banyak, rumah ada berapa, sawah, kebun, mobil, apalagi motor, sepeda. Ya. Itu harus panggil tuh. Panggil anggota keluarga, panggil orang yang adil, atau lebih teliti lagi, lebih hati-hati lagi, itu dengan memanggil orang terpercaya untuk menuliskan wasiat. Atau dia yang menuliskan kalau mau. Kalau enggak, dia ngomong, ditulis oleh juru tulis. Ya, misalnya notaris lah, begitu. Ya, tulis. Ayat ini berlaku sebelum turun surat An-Nisa ayat 11. Ya. Ini ayat mansukh. Ayat suratul Baqarah ayat 180 ini dinasah oleh surat An-Nisa ayat 11. Hukum yang datang kemudian namanya nasakh. Hukum yang diubah namanya mansukh. Namun demikian bukan berarti ini hilang. Ini tidak hilang. Ayat ini tetap berlaku. Nah, di mana berlakunya? Bagi siapa yang tidak berhak mendapatkan waris, sementara itu orang yang disayang, orang yang diperhatikan, maka si orang yang dalam keadaan sakarat ini, orang yang punya tanda-tanda kematian ini, yang begitu nyata, ini memberikan wasiat. Misalnya siapa? Anak angkat, anak adopsi, anak pungut, ya. Dia nggak dapat waris, nggak ada hak waris. Maka di sini yang berlaku untuknya adalah wasiat. Karena kalau tidak berwasiat, ya, calon lain, maka dia tidak akan dapat apapun. Satu. Yang kedua, mantu. Ya, menantu paling mendukung, paling disayang. Nah, tapi dia tidak berwasiat nih. Orang yang meninggalkan anak dan juga mantu,
maka mantunya itu tidak dapat bagian. Nah, mantunya tidak akan dapat bagian harta dari yang ditinggalkan oleh mayit. Yang dapat ya istrinya mantu, karena dia anak. Cuma dapatnya juga sedikit. Sebab apa? Sebab anak perempuan itu separuh dari anak laki. Sementara si mantu ini kan bukan anak. Anaknya si mayit itu perempuan, maka dia dapat setengah. Nah, sedangkan di dalam perjuangan usahanya, di dalam perjuangan hidupnya, di dalam perjuangan mencapai suksesnya, peran si menantu begitu apa itu? Ya, boleh dibilang begitu berpengaruh, ya, begitu berpengaruh. Sehingga kalau tidak berwasiat si calon mayit ini, maka si menantu itu tidak dapat bagian. Itu. Nah, bukan berarti karena memang keterpihakan kepada mantu yang mendukung itu luar biasa, atau keterpihakan kecintaan yang tinggi kepada si anak angkat, anak adopsi, anak pungut. Kemudian dia bilang separuh dari harta saya kasih buat si fulan. Itu anak kesayangan saya, padahal dia anak pungut. Ini namanya tidak adil. Tidak adil. Karena adil itu menurut hukum Allah. Paling banyak atau maksimal wasiat itu 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Kalau dibilang separuh, berarti ini boleh dirubah. Itu boleh dirubah. Kita lanjut. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian idza apabila hadara datang tanda-tanda yang begitu jelas ternyata ahadakumul maut, terhadap seorang di antara kalian akan maut, akan kematian. In tarakal khaira, in apabila jikalau tarokat meninggalkan khairan, kebaikan, khairan harta yang banyak. Al-wasiyatu adalah ia berwasiat lil walidaini, untuk kedua orang tuanya. Orang tua dapat waris kan? Dapat waris kan? Iki waris ini furudul muqaddar, hukum faraid, bahwasanya orang tua itu dapat waris. Seberapa banyak? Dalam surat An-Nisa ayat 11 itu dijelaskan, buat orang tua itu 1/6. Ya, 1/6. Kalau tidak meninggalkan anak sama sekali, maka itu 1/3. Kalau meninggalkan anak, itu 1/6 untuk ibu dan bapak. Kalau tidak meninggalkan anak, kalau dia ibu, dia dapat 1/6 mutlak. Nah, itu nanti adanya di surat apa? Surat An-Nisa. Minggu depan ketemu lagi. Surat An-Nisa ayat 11. Jadi ibu dapat warisan, bapak dapat warisan. Idza tarakal khayra al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina, untuk kedua orang tua dan kerabat. Bil ma'rufi, dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Cara yang baik adalah cara yang sesuai dengan aturan, cara yang sesuai dengan ajaran, cara yang sesuai dengan hukum. Haqqan 'alal muttaqin, ini merupakan hak bagi orang yang bertakwa. Al-wasiyah merupakan sesuatu yang hak, yang wajib dilakukan oleh orang yang akan meninggal sebelum turunnya surat An-Nisa ayat 11. Dengan turunnya surat An-Nisa ayat 11, maka dijelaskan furudul muqaddarah, dijelaskan hukum faraid, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan waris. Sebelum turun hukum waris, maka wasiat ini menjadi wajib. Setelah turun hukum waris, maka wasiat ini tidak lagi berlaku lil walidaini,
wal aqrabin, dan untuk kedua orang tua dan untuk keluarga. Udah enggak berlaku. Haqqan 'alal muttaqin merupakan hak untuk orang yang bertakwa. Namun demikian, ini hukum masih tetap bisa digunakan sebagai landasan wasiat. Ya, seperti tadi untuk anak angkat dan untuk menantu. Faman baddalahu, faman maka siapa orang baddalahu yang mengganti baginya, bagi waris yang sudah bagi wasiat yang sudah disebutkan ketika dia benar. Ba'dama sami'a, ba'dama setelah ma sami'a, sesuatu yang didengarnya berkaitan dengan wasiat dari orang yang akan meninggal. Fa innama itsmuhu, maka sesungguhnya sesuatu yang diubah itu menanggung dosa. Menanggung dosa. Yang merubahnya itu menanggung dosa atas perubahan yang dilakukannya. Alladzina yubaddilunahu, ala atas alladzina yang yubaddilu, mengganti, yubaddilunahu yang menggantikannya. Misalnya, ini sebelum hukum waris. Wasiat, aku berikan kepada orang tua. Aku berikan kepada orang tua. Katakan gampangnya, motor itu 4, ya. Sementara untuk anak mobil atau bisa. Ini si mamangnya yang mendengar itu yang harus menyampaikan itu mengubah. Atau sayang amat harus sampai 4. Ini waktu mau meninggal, mayit ini di saudara kita berpesan supaya motornya dikasih ke orang tuanya 2, ke saya 2. Ya kan bisa aja, karena memang tidak tertulis, atau kalaupun tertulis dirubah. Ya, dirubah. Misalnya motor untuk orang tuanya 4 unit, gitu. 4 unit. Karena di belakang kosong dikasih dalam kurung. Yang 2 kasihin ke mama. Ini namanya merubah. Ya, yubaddiluna. Ya, merubah akan wasiat yang telah ditetapkan oleh si mayit. Ya. Sebelum jadi mayit wasiat namanya. Kalau sudah jadi mayit dibagi-bagi itu namanya waris. Maka bagi yang mengubahnya, mendengarnya kemudian mengubahnya adalah dosa. Innallaha sami'un alim. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Jadi apa yang disebutkan, disuarakan oleh si mayit itu Allah dengar. Apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang merubah, yubaddilunahu, yubaddilun, orang yang merubah, itu Allah maha tahu. Jadi senantiasa dalam pengawasan Allah. Allah tabaraka ta'ala. Faman khafa mim musi, faman maka siapa orang khafa yang takut mim musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi. Jadi bagi orang yang khafa, yang takut, menimbulkan rasa khawatir, ya, daripada wasiat yang tanpa aturan, ya, yang mengandung dosa, tidak adil, kecenderungan, ya, lebih memilih atau berpihak kepada yang lebih kaya. Biasanya orang yang lebih kaya itu lebih dihargai, sehingga sampai orang mau mati aja, ini secara psikologis, sampai orang mau mati aja sama orang yang saudara yang lebih kaya itu tetap menghargai. Sehingga ketika berwasiat, orang yang mau mati aja masih punya rasa malu kalau dibagi rata, ya.
sehingga dilebihin buat orang yang kaya. Nah ini juga satu penyimpangan. Karena memang draftnya begitu, yang miskin dikasih 1 juta atau 5 juta deh, yang kaya dikasih 10 juta. Kenapa? Rupanya ini calon main mikir kalau yang kaya dikasih sama yang miskin, ya sama rata, nanti dia merasa nggak dihargai. Padahal kan itu penghargaan terhadap si kaya itu udah nggak manfaat lagi bagi si main. Kenapa? Karena lo udah nggak mendukung bisnisnya lagi, nggak mendukung usahanya lagi, nggak mendukung pengaruh dari bawahnya lagi. Besok dia berhadapan dengan munkar nakir. Tapi memang itulah pengaruh harta. Karena ini napasnya belum lepas dari tenggorokan, penghargaannya terhadap dunia masih tinggi. Jelas ya? Inilah fitrahnya manusia begitu. Itu. Jadi kalau ada apa namanya saudara yang kaya, umumnya itu lebih dihargai. Yang miskin datang, ya kasih goreng tahu sama goreng tempe. Giliran yang kaya dipotongin ayam. Kebalik. Harusnya apa? Yang miskin saudara kita potongin ayam. Kenapa? Jarang dia makan itu. Benar. Yang kaya gorengin teri. Kenapa? Bosan sama ayam. Ini kita kebalik. Kita kan serba kebalik. Orang tua kita masih hidup, pengen banget makan bekakak. Tolong nampak pesenin bekakak usaha dan legit sampai ke dalam-dalam kata orang tua. Ya. Nah, itu orang tua kita kepengen itu. Tarsok. Begitu udah meninggal baru saudara buat sedekah 40 hari bikin 40 bekakak buat orang tua saya. Udah gak laku. Kemarin tuh pengen bekakak. Mumpung masih ada, mumpung masih senangin orang tua. Begitu. Sampai kata ini sebetulnya peribahasa yang direstui oleh syariat. Jadikan orang tuamu, ya, jadikan orang tuamu tercukupi segala kebutuhannya. Ya. Jadikan orang tuamu sibuk hatinya dengan kegembiraan terhadap bakti dan kebaikannya, agar ia bagai raja di hadapan. Maka insya Allah rezekimu akan bagai rezekinya para raja. Jadi keberkahan itu ada di bakti kepada orang tua. Itu bakti kepada orang tua. Bahkan ada aulia yang menyatakan satu langkah menuju rumah orang tua untuk berbakti, untuk membahagiakan, untuk menggembirakan orang tua itu lebih utama daripada ziarah kepada 40 makom aulia. Lebih utama daripada ziarah ke 40 makom aulia. Karena apa? Karena inti hidup adalah bagaimana kita berbuat, kita bersikap dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan syariat agar Allah ridha. Sementara di antara keterangan yang sangat nyata bahwa ridha Allah amat sangat bergantung pada ridha kedua orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidaini wa sakhtullah fi sakhtil walidaini. Ridha Allah bergantung kepada ridha kedua orang tua. Murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua. Ya kalau begitu cukup dengan meraih ridha orang tua tanpa melakukan sholat, tanpa melakukan zakat, tanpa melakukan puasa. Ya Allah masih ridho. Jawabannya untuk pola pikir seperti ini adalah analog ringan. Agar dihargai orang di dalam satu forum atau di forum manapun, terutama ketika banyak orang-orang besar, maka cobalah pakai dasi. Karena di dasi itulah penghargaan untukmu. Di dasi itulah penghormatan untukmu. Penghargaan majelis itu bergantung kepada dasi yang kau gunakan. Ya benar, akhirnya beli dasi yang paling bagus. Ya, beli dasi yang paling bagus. Masuk ke satu forum, yakin orang tidak akan menghargai kehadirannya karena dasi yang dipakai tidak disertai baju dan celana. Pakai dasi tapi nggak pakai baju, nggak pakai celana. Oke, ya. Jadi penghargaan orang benar kalau celananya dipakai, bajunya dipakai, dasinya dipakai.
Di majelis kumpul para habaib, kumpul para kiai, kudu pakai sorban. Karena kehebatanmu, kemegahanmu amat sangat bergantung kepada kemegahan sorbanmu. Siap-siap pakai sorban. Ya, tapi pakai kolor doang dihargai nggak? Nggak dihargai. Jadi betul penghormatan, pemuliaan bergantung kepada bagaimana kita menghormati dan memuliakan tempat itu. Kalau kita menghormati memuliakan tempat itu beserta isinya akan memuliakan dan menghormati kita. Kalau benar, begitu pun dengan ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan itu pun ada tahapannya, ya, ada tahapannya, ada aturannya, plus ada muntaha, ada batasan akhir, begitu. Level teratas, net. Di mana? Selama bakti kepada orang tua tidak mengandung nilai maksiat kepada Allah. Misalnya, nah kelihatannya hidup kamu kok susah aja, ya. Ribet aja. Orang-orang udah punya kulkas pintu 6, kamu kulkas pintu 1 juga ada servis lagi rusak lagi, servis lagi rusak lagi. Atau coba jalan ke Gunung Kawi sana, atau cobalah meraya apa itu, babi ngepet misalnya, ya. Nah itu harus dipatuhi nggak? Enggak harus dipatuhi. La ta'ata li makhlukin bi maksiatillah. Jangan taat kepada makhluk siapapun, termasuk orang tua, ketika mengandung maksiat kepada Allah. Itu jadi ada batasannya. Jadi kalau gitu gimana? Inilah tempatnya Islam. Kalau begitu gimana? Kita harus marah. Ini kemunkaran, ya kan? Gak mungkin orang tua kita pukul. Kalau kita pukul orang tua itu lebih baik. Kenapa? Karena kemunkaran. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Tonjok orang tua. Kalau tidak mampu, ternyata orang tua bensinnya lebih tinggi, ya, cimandenya lebih mapan, ya, lebih hebat. Cimande bensin Ciatu. Nah, pokoknya anaknya kalah dengan orang lain, ya kan? Anaknya cuma belajar karate, nggak ada papanya, ya, digulung, bikin dadar. Akhirnya takut, ngomong, familisanya, maka dengan lisan. Bapak ini gimana, nggak punya pikiran, gila apa? Yang benar aja Pak, jangan goblok kita. Itu juga nggak boleh. Padahal kan kemunkaran. Tapi cara menghadapinya tidak begitu. Apa dengan hati kemudian membenci orang tua? Pun bukan. Ini sesuatu yang berbeda. Makanya menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Jangan sembarang dalil. Di satu sisi kita wajib bakti sama orang tua karena disitulah ridhonya Allah. Tapi ketika ada nilai maksiat, kemunkaran, jangan dituruti. Nah, ketika ada dalil supaya menggunakan tangan merubah, ya, daripada kemunkaran atau dengan kata-kata yang keras, itu pun bukan ternyata. Karena apa? Karena bicara kepada orang tua ada batasannya. Wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang menyakitkan. Gak boleh. Jadi ada aturannya. Inilah pentingnya ilmu. Inilah pentingnya pemahaman terhadap aturan syariat. Jadi jangan dalil untuk apa digunakan untuk apa. Ya, ada judi, tunai itu roba pakai tangan. Kalau bisa, nggak bisa pakai mulut. Yang dimaksud dengan tangan gimana? Apa orang yang judi di lingkungan RW berapa kita ini? RW 10 itu harus kita papat langsung, ya. Pancasila di tengah, beletar dari balai turun ke latar, ya. Nggak harus yang dimaksud dengan tangan, cukup Pak RW tulis surat kepada yang terhormat Bapak Kapolsek, ya gitu kan. Nah ini namanya proseduril dengan tangan. Itu jadi nggak mesti ya dengan tangan. Kamu kekuasaan dengan tangan. Jadi nggak mesti orang-orang yang punya power itu melakukan tindakan berupa apa, pemukulan atau apa itu, pengkepretan, ya. Jadi dengan tangan yang dimaksud adalah dengan kekuatan yang kita mampu lakukan. Kalau tidak mampu itu dengan mulut, tidak juga dengan hati.
tapi pada tempat yang benar, bukan kepada orang tua ketika orang tua melakukan kesalahan sekalipun. Ya. Jadi ketika terjadi kekhawatiran karena tidak ada menyalahi aturan, dikhawatirkan dosa, ya, karena tidak ada kesetaraan, lebih cenderung kepada saudara yang kaya, fa aslaha bainahum, maka diislahkan antara mereka. Antara mereka maksudnya adalah antara orang yang yang berwasiat dengan orang yang diberi wasiat. Ya, dengan orang yang mendapat wasiat dan orang yang memberi wasiat. Dengan cara apa? Dengan cara kalau memang tadi perkataan dari orang yang berwasiat itu, saya berikan ini setengah dari harta saya, maka ini tidak sesuai dengan aturan. Ini dosa, karena aturannya adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan, dari harta yang dimiliki orang yang meninggal. Ya, sebelum meninggalnya itu paling banyak dia berwasiat 1/3, 2/3-nya nanti untuk waris. Ya. Ini artinya apa? Walaupun ini dinasah, walaupun ini mansub pada hukum yang berkaitan dengan furudul muqaddarah, tapi di luar faraid dia masih berlaku sebagai hukum untuk memberikan harta yang ditinggalkan atau yang akan ditinggalkan, karena ini akan meninggal, belum meninggal. Kalau sudah meninggal itu namanya waris. Au isman fa aslaha bainahum, maka diislahkan di antara mereka, fala isma alaih, maka bagi yang merubah, bagi yang mengganti, yubaddiluna. Kita kembali kepada ayat 1:8 181 ya, 181. Jadi ini tidak dosa. Di satu sisi ya, sebelum terjadi penyimpangan atau jika tidak ada penyimpangan, innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya adalah bagi orang yang merubah. Tapi ketika dikhawatirkan ada penyimpangan, fala isma alaih, tidak ada dosa atas orang yang merubahnya. Itu untuk apa? Untuk menimbulkan maslahat. Allah tabaraka wa ta'ala. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Wassallallahu wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian, as-shiyamu akan shaum, puasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, ala alladzina, atas orang-orang yang datang, yang ada, yang hadir min qablikum, sebelum kalian. Orang-orang yang sebelum kalian diwajibkan berpuasa, sekarang kalian juga diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian semua tattaqun, bertakwa. Insyaallah nanti kita akan lihat kesimpulan daripada ayat 183. Ayat yang setiap bulan puasa pasti kita baca. Hampir semua khatib selama bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya, pengajian juga begitu. Ya, tawakufan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jadi versi dari tafsir Jalalain ini menerangkan secara singkat akan makna yang terkandung dalam rangkaian ayat. Ya. Dan kita insyaallah akan menelusuri lebih mengacu kepada beberapa referensi pendukung agar mendapatkan penjelasan
yang lebih mendatangkan pemahaman, ya, lebih paham lagi lah bahasa gampangnya begitu. Insyaallah semoga Allah berikan kita izin, Allah panjangkan umur kita, jangan sehatkan badan kita, ya Allah lancarkan semuanya, lancar peredaran darahnya, lancar urusannya, lancar rezekinya, ya lancarlah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu ta'ala alam. In uridu bil islam wa taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal ya karim. Bila yuridu al-hidayah wa taufiq al-hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbul kafi hasanul kafi wa badanul kafi bikulli kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbul kafi hasanul kafi wa badanul kafi bikulli kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbul kafi ya Rabbi salli alaihi